Sekilas latar belakang tanggal 1 Mei tahun 1963, mari kita simak selengkapnya sejarah ini. Sesuai dengan perjanjian New York Agreement, Belanda menyerahkan administrasi wilayah New Guinea Barat ke suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bernama United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), yang kemudian diserahkan ke Indonesia pada tanggal 1 Mei tahun 1963. Beberapa poin perjanjian New York Agreement yang penting digarisbawahi adalah: 1. Penyerahan tersebut terbatas pada tanggung jawab administrasi seluruhnya, bukan penyerahan kedaulatan. Pasal 14. Selama periode transisi, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan intensifikasi terhadap pendidikan rakyat, memberantas buta huruf, dan pemajuan pembangunan ekonomi, sosial dan kebudayaan. Pasal 15. 2. Di akhir tahun 1969, di bawah pengawasan Sekretaris Jenderal PBB, akan diselenggarakan the act of free choice bagi rakyat Papua untuk menentukan status politiknya, apakah mereka hendak tetap bersama Indonesia atau mereka memutuskan ikatan mereka dengan Indonesia. Pasal 18. 3. Indonesia akan menghormati komitmen tersebut. Pasal 22 paragraf 3 untuk menjamin sepenuhnya hak rakyat Papua, termasuk hak-hak atas kebebasan pendapat dan kebebasan berkumpul dan melakukan pergerakan. Artikel 12 paragraf 1. Merefleksikan momentum historis dalam sejarah Papua ini, kita harus akui fakta bahwa rakyat Papua tidak pernah diundang untuk berpartisipasi dalam proses formulasi dan implementasi perjanjian New York, baik oleh Belanda, Indonesia, maupun PBB. Kita patut mempertanyakan sejauh mana pemerintah Indonesia memenuhi tanggung jawabnya untuk menyediakan pendidikan berkualitas, kesehatan dan layanan publik lainnya seperti yang ditetapkan oleh perjanjian tersebut. Lebih jauh lagi, hak-hak rakyat Papua untuk kebebasan berpendapat, berkumpul dan melakukan pergerakan tidak pernah dijamin dan dilindungi seperti yang dicatat oleh berbagai laporan sejarah di seputar periode transisi ini. PPRA 1969 adalah pengambilan keputusan rakyat yang dilakukan di bawah tekanan dan represi aparat keamanan. Hanya 1025 orang yang berpartisipasi. Selain dilakukan tidak dalam situasi bebas memilih, juga tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pilihan bebas, satu orang satu suara. Ketika negara hingga detik ini terus melarang semua aktivitas rakyat Papua yang hendak memperingati momentum historis ini, sejarah mengulang dirinya. Hak rakyat Papua atas kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul dan bergerak tidak dijamin dan dilindungi di masa itu hingga sekarang. Banyak momen sejarah digelapkan di Indonesia, dan ini salah satunya. Dibutuhkan keterbukaan pikiran dan kejujuran untuk membuka dan membicarakan sejarah Papua secara apa adanya. Tanggal 1 Mei tahun 1963 ini adalah tiket masuk bagi berlangsungnya kejahatan HAM di Papua hingga saat ini. Mohon jangan lupa like, subscribe, share dan komentar di channel ini, Jungle Diary Real Storytelling. Terima kasih.